Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Arif Rahman Hakim dari SD Islam Cahaya Khalifah Palu. Saya Abdul Ghafur dari SD Impres BTN Silain. Saya Sumiatun dari SDN Impres Buluri. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Salam Pak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana keadaan Bapak? Baik juga Bu. Ya, jadi di sini saya berperan sebagai seorang pengamat Bu ya, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Namun sebelum itu saya memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Di sini saya sebagai berperan pengamat Bu ya, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti terhadap coaching. Namun sebelum itu Ibu memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan terjadi menjadi acuan. Saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memulai prinsip dari seorang coach ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak Ibu untuk melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alutsista, yaitu tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan Bu ya untuk melakukan kegiatan nanti. Jadi bagaimana Bu? Sudah paham? Ya, paham Pak. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Boleh Bu? Saya bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Present ya, present. Kemudian memberikan pertanyaan sesuai dengan kita. Ya, luar biasa Bu ya. Mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bu, kira-kira bagian kompetensi mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu. Baik. Itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Ya. Memang mendengar aktif ini Bu salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Ibu yang pertanyaan terakhir nih perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Apa misalnya? Sampai dia tidak ini coaching yang sesuai dengan alur tentang Kalau kedua apakah broken home? Ya. Jadi terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi boleh saya minta waktunya sebentar? Silakan Pak. Ya, saya ingin bercerita tentang apa yang sedang saya alami Bu. Di kelas ada salah satu siswa saya yang ya sedikit bermasalah ya. Kenapa ibu menjatuhkan ibu sendiri di sini? Oh ya, baik Pak. Jangan Baik, dijatuhkan kita jadi apa yang bisa Bapak ini ceritakan pada saya? Ya, begini Bu, belakangan ini
saya memperhatikan salah satu anak perwakilan saya itu kurang konsentrasi Bu dalam mengikuti mata pelajaran saya. Nah hal ini sangat mengganggu pikiran saya Bu. Apa yang bisa saya bantu kepada Bapak yang ingin didiskusikan pada hari ini? Gini Bu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi saya sebenarnya Bu. Makanya saya ingin diskusi dengan Ibu, siapa tahu kita dengan diskusi bisa saya mendapatkan solusi. Apakah ada lagi Pak? Kiranya saya ingin mengetahui lebih dalam Ibu apa yang menyebabkan sih siswa saya itu terus kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan nilai-nilainya itu sangat menurun Ibu. Baiklah, sebelumnya Bapak bisa ceritakan hal apa yang menyebabkan Bapak merasa bahwa muridnya Bapak tersebut kehilangan fokus dalam mengikuti pembelajaran? Belakangan ini Ibu, saya melihat siswa saya yang bernama Ika itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Nah di kelas itu dia selalu mengantuk dan kurang memperhatikan penjelasan saya sehingga pada saat diberi tugas dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya Ibu. Nah dan hasilnya itu pasti berpengaruh terhadap nilainya Ibu, gitu Ibu. Oh begitu ya. Berarti baik, saya mulai memahami sekarang. Selain di kelas muridnya Bapak itu kehilangan fokus dan konsentrasi, mungkin serta mengantuk ya. Apa ada lagi yang menyebabkan murid tersebut itu menjadi kurang fokus dan hilang konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung? Saya melihat Ibu, murid saya ini sedang masa-masa pubertas Ibu. Ya, di mana murid tersebut memiliki teman dekat lawan jenis Ibu di sekolah, namun berbeda kelas Bu. Nah itu yang menjadi mungkin salah satu faktor kenapa dia menjadi kurang konsentrasi ya. Ya. Kalau begitu boleh saya tahu Pak, apakah murid Bapak tersebut awalnya ada murid yang selalu fokus dan konsentrasi belajar? Ya Ibu, bisa dikata seperti itu. Waktu sebelum memiliki teman dekat yang lawan jenis itu Ibu, murid saya itu selalu konsentrasi dalam belajar. Nah hasil belajarnya pun juga bagus-bagus Bu. Oh seperti itu rupanya ya. Bisa mungkin ada hal lain lagi Pak? Iya Ibu, sehingga ini menjadi beban pikiran saya Ibu. Terus selama ini langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan untuk menghilangkan beban pikiran Bapak tersebut? Selama ini yang sudah saya lakukan, pertama Ibu ya, saya sudah memanggil siswa tersebut, menanyakan kenapa sih kamu kurang konsentrasi, tidak fokus dalam belajar. Setelah itu saya mendengarkan alasannya, kemudian saya melakukan pembinaan Ibu. Oh ya, seperti itu ya Pak. Tapi selain memanggil dan melakukan pembinaan, ada nggak lagi langkah lain yang Bapak ambil? Seingat saya Ibu ya, saya pernah berdiskusi dengan rekan sejawat saya Bu. Saya tentang apa yang telah saya alami terkait anak saya tadi yang bernama Ika. Itu saya sudah diskusikan juga dengan rekan sejawat saya. Itu sih langkah yang saya pernah lakukan juga. Itu yang Bapak sudah lakukan. Terus apakah Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tersebut setelah sering diskusi dengan rekan sejawat? Iya Bu, alhamdulillah saya diminta untuk menghubungi kesiswaan dan BK serta berkomunikasi dengan wali murid untuk membicarakan apa yang terjadi dengan anaknya. Seperti itu Ibu, yang saya lakukan itu berdasarkan saran daripada teman saya. Sangat luar biasa Bapak ya sudah. Tetapi setelah mengambil langkah tersebut, ada tidak langkah Bapak yang lakukan terhadap murid itu? Maksudnya langkah yang Bapak lakukan terhadap muridnya Bapak tersebut? Iya Bu, setelah saya berkomunikasi dengan kesiswaan maupun BK dan orang tua murid, saya memanggil murid tersebut untuk memberikan nasihat
Nah, dan pada saat memberikan nasihat itu saya juga memberikan penguatan kembali terhadap murid tersebut. Bagus sekali ya langkah-langkah yang Bapak lakukan ini sudah sangat luar biasa lah yang Bapak sudah lakukan ini. Semoga ke depannya itu muridnya Bapak kembali belajar konsentrasi dengan penuh ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terus ada nggak komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya punya komitmen kan nggak? Rencana ke depan saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik itu orang tuanya, kemudian teman-teman yang bisa memberikan solusi, kemudian orang yang berada di lingkungan sekitarnya mungkin. Jadi saya akan mencoba untuk menggali komunikasi terutama dengan anak tersebut. Seperti itu mungkin. Wow, bagus sekali ya Pak ya. Keren Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak ya Pak. Iya Ibu, terima kasih. Saya juga terima kasih nih Ibu atas waktunya. Untuk sekarang mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Hari ini saya sangat luar biasa bisa mendapat solusi dari Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu ya, kita kembali berbincang mengenai Iya. penilaian yang sudah dilakukan terkait coaching. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, jadi Ibu tadi sudah melakukan alur tinta ya Bu ya. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin kembangkan dari percakapan tadi bersama coach? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan ya pertama itu sebagai pendengar aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke ya. Jadi saya rasa cukup pertanyaan saya Bu ya. Percakapan kita sampai di sini. Semoga sukses ke depannya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Apa saja yang Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, di dalam coaching ini yang sudah saya lakukan yaitu coaching sesuai dengan alur tinta, yaitu menyatakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, saya rasa cukup pertanyaan saya ya. Percakapan kita sampai di sini, semoga kedepannya sukses. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa ini. Semangat sekali ya Pak. Iya, semangat bertemu dengan Ibu. Di sini saya sebagai pengamat ya Pak, sebagai speaker. Sebelumnya kita mulai coaching di sini, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan karena sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Tentunya di dalam alur tinta. Salah satunya rubriknya itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, itu semua yang ada di rubrik ya Pak. Dengan begini apakah Bapak paham? Ya, paham Ibu. Oke. Selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya Bu, boleh. Boleh. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi untuk coaching yang mana sih Bapak yang akan dikembangkan dalam proses
percakapan nanti. Oke, baik Bu, rencana dalam proses coaching nanti saya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu terkait mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya juga akan mencoba memantapkan alur tirta itu. Luar biasa Pak ya, luar biasa betul. Sebagai pendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi itu Bapak ya, kira-kira bagian kompetensi mana sih yang ada spesifik yang Bapak ingin kembangkan? Oke, jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik adalah saya akan mencoba mendengarkan dulu, menjadi pendengar yang aktif, kemudian untuk menggali potensi daripada coach saya nantinya. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusinya yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dia hadapi. Yang baik, memang mendengarkan aktifnya adalah salah satu kuncinya ya, agar bisa menggali banyak dari seorang coach nantinya ya. Nantinya Bapak untuk yang memberikan ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Ini tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih Pak untuk mencapai indikator ini? Yang Oke. ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching menerapkan alur tirta secara runtut Ibu. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu mungkin indikatornya. Oh iya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya mengikuti tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak, bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilannya Bapak. Terima kasih Pak sudah siap untuk melaksanakan. Iya, coba siap dulu. Ya, silakan Pak mulai dulu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk Pak. Gimana ini? Gimana kabar ini? Kabar baik Pak Ari. Alhamdulillah. Jadi apa yang mau didiskusikan pada hari ini? Anu Pak Ari ya, saya punya masalah Pak Ari. Kalau di kelasku itu ada anak-anak itu Pak Ari, suka sekali gabung teman. Nah, kalau dia gabung temannya itu biasanya pada waktu sementara pembelajaran Pak Ari. Nah, biasanya begitu. Kemudian kalau tidak juga pada waktu istirahat, baru yang menggangguin anak laki-laki. Yang dia ganggu anak perempuan Pak Ari. Itu masalah saya Pak Ari. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada salah satu siswanya yang suka mengganggu teman, dan yang dia ganggu adalah anak perempuan. Nah, yang mengganggu ini adalah anak laki-laki, gitu Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, dia kelas berapa sekarang? Kelas 4 Pak Ari. Kelas 4. Oke, jadi sebelumnya apakah anak tersebut sudah pernah melakukan itu atau akhir-akhir ini saja? Ternyata itu Pak Ari, itu anak itu waktu saya tanya guru kelas 3, yang seperti itu kelakuannya Pak Ari. Oke. Dia suka sekali mengganggu teman perempuan. Yang laki-laki dia mengganggu, hanya perempuan saja Pak Ari. Oke, baik. Jadi kita sudah dapat nih apa namanya benang merahnya, bahwa ini anak cuma mengganggu anak perempuan. Nah, dalam percakapan kita pada hari ini, kira-kira Bapak ingin apa nih mau diharapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan Pak Ari, supaya anak-anak itu tidak mengganggu anak perempuan lagi Pak Ari. Oke. Kasihin saya Pak Ari. Oke. Kadang anak-anak itu menangis dia bikin.
Jadi memang kadang kita bingung juga ya menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi dalam kelas. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah pernah Bapak telusuri mengapa anak tersebut melakukan itu? Pernah saya tanya orang tuanya, ternyata orang itu apa ya? Orang tuanya keras di rumahnya, apalagi bapaknya suka bawa pukul. Kemudian dia punya lingkungan pertemanannya itu hanya dia sendiri, kakaknya juga besar semua. Jadi mungkin datang di sekolah itu emosinya diluapkan karena seperti itu. Oke, luar biasa ya anak Bapak ini. Nah, dari kondisi seperti itu, yang Bapak harapkan dari anak itu seperti apa? Yang saya harapkan anak itu selalu pertemanannya selalu baik dengan teman yang baik. Saya harapkan. Jadi harapannya anak Bapak tadi itu bisa berteman dengan baik, tidak melakukan kekerasan kepada anak perempuan. Iya. Luar biasa. Nah, apakah Bapak sudah pernah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi ataupun mencari solusi kenapa anak seperti itu? Apakah sudah pernah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan pertama memanggil dia langsung, kemudian menasihatinya, ya. Maksudnya dia punya kelakuan itu dan tidak terulang. Karena yang dia yang sering dia ganggu kan perempuan. Nah, jadi seperti itu yang pertama langkah saya lakukan. Kemudian saya juga ketemu dengan orang tuanya. Makanya saya dapat jawaban seperti itu, bahwa memang orang tuanya agak keras. Dan juga saya lakukan dengan teman sejawat, maksudnya bertanya tuh bagaimana solusinya menghadapi anak itu. Berarti Bapak sudah menasihati anak tersebut, kemudian sudah komunikasi dengan orang tua, kemudian yang ketiga tadi berdiskusi dengan teman sejawat. Oke, jadi sangat luar biasa yang sudah Bapak lakukan ya. Nah, dari apa yang Bapak lakukan tadi itu, apakah ada perubahan perilaku yang ditimbulkan anak tersebut? Alhamdulillah perilakunya belum berubah total ya, tapi setidaknya sudah berubah sedikit. Oke. Kalau berubah total kan tidak mungkin. Ya. Jadi alhamdulillah sudah ada berubah sedikit demi sedikit. Jadi memang kita sebagai seorang guru ini memang harus peduli terhadap hidup orang lain kan. Jadi memang apapun yang terjadi dengan anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita memperbaiki lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena Bapak sudah menerapkan langkah-langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian ada nggak langkah yang berbeda yang kira-kira ke depan dalam waktu dekat ini Bapak ingin lakukan kepada anak Bapak itu? Ke depan yang saya lakukan itu saya kasih duduk dengan anak perempuan supaya saling berkolaborasi, ada komunikasi, supaya saling dekat kan. Nah, jadi saya kasih berkelompok orang lah, supaya artinya ada ikatan emosional kalau ada soal pekerjaan di sekolah apa. Nah, jadi dengan adanya seperti itu mungkin bisa saja menambah dia punya pertemanan lah, dan mengurangi dia punya emosinya gitu. Itu rencana saya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang di usianya mereka di kelas 4 itu perlu sudah Pak, kita memang dari apa yang Bapak sampaikan harus didudukkan bersama laki-laki dan perempuan itu seperti apa batas-batasannya, kemudian bagaimana berlaku. Jadi saya sangat sepakat, sangat setuju dengan apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang perlu Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Kemudian saya juga bekerja sama dengan kepala sekolah Pak. Oke. Terus supaya lebih baik lagi dan memberikan motivasi terhadap anak ini, karena anak ini betul-betul meruahid memang dia. Iya, kelas. Seperti itu. Oke, jadi ada dua nih Pak ya. Yang pertama tadi Bapak akan mendudukkan anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk lebih kuat dalam menjalankan strateginya nanti. Nah, kira-kira dalam penerapannya nanti bagaimana Bapak memastikan bahwa
strategi itu dapat berjalan dengan baik? Ya, ada penerapan strategi saya lakukan ya. Yang pertama seperti tadi itu memberikan nasihat, kemudian memantau setiap hari, Oke. ya. Dan setiap proses pembelajaran saya melakukan per kelompok, Oke. supaya komunikasinya dengan anak perempuan lebih baik. Bisa lebih baik. Gitu. Oh iya betul. Mungkin saja anak tersebut memang belum mengerti Pak ya atas batasan laki-laki yang perempuan. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang akan Bapak lakukan. Dan kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu untuk mengumpulkan kedua? Yang saya lakukan mungkin mulai besok Pak. Oke. Ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke. Baik Pak, apakah ada dukungan yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan strategi ini? Yang saya butuhkan mungkin dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, ya, kemudian dari orang tua yang paling tahu. Oke, baik Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan kedepannya anak Bapak itu ada perubahan perilaku. Oke, saya kira mungkin apakah ada hal lain yang perlu kita bahas Pak? Sudah cukup ya Pak. Oke, bagaimana perasaannya nih setelah kita melakukan sesi coaching ini? Alhamdulillah Pak, apa yang saya jadi beban saya Pak, saya utarakan. Alhamdulillah. Oke Pak, saya juga banyak belajar dari apa yang Bapak sampaikan, belajar kasus terkait anak Bapak tadi permasalahannya. Jadi saya berharap semoga ke depan Bapak tetap komunikasikan kepada saya perkembangan yang sudah terjadi di sekolah Bapak. Oke, mungkin itu Pak ya. Terima kasih mungkin Pak dari saya. Apakah kalau memang sudah tidak ada? Oke. Terima kasih. Oke. Lanjutkan sih sebelum ibu sebagai guru. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coach ya. Ya. Terus bagaimana Tapi perasaan kamu Bapak? tiap bulan Ya, alhamdulillah luar biasa Ibu. Walaupun masih ada beberapa tahapan yang tidak terlaksana, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. diseminasi itu. Baik Bapak di sini Susah tidak sih akhir diseminasi itu cuma sesi untuk pokoknya mantap apa? itu yang Saya sebagai pengamat dan ini ada beberapa pertanyaan Iya. mengenai sudah apa tadi yang Bapak sudah lakukan. Oh, saya tidak berpikir mengenai Pertanyaannya itu apa saja yang Bapak lakukan itu terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Jadi alhamdulillah dalam melaksanakan coaching tadi saya melihat saya sudah mencoba ya Bu menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing ide-ide dari coach saya. Kemudian saya mencoba juga untuk menerapkan hal kita. Alhamdulillah sudah saya terapkan. Nanti beberapa masukan-masukan dari Ibu akan saya Saya itu untuk kedepannya Sekali Bapak luar biasa sudah melakukan fokus sangat menjadi dengan permasalahan yang sangat istilahnya yang luar biasa lah. Terima kasih Bu. Ya, baik yang terakhir ada kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya mungkin kembali saya ingin kembangkan itu Ibu bagaimana mengembangkan potensi memberikan pertanyaan yang berbobot karena memang memberikan pertanyaan itu yang memancing idenya seseorang itu agak lumayan membutuhkan pemikiran itu ya jadi mungkin itu yang bisa saya kembangkan nantinya Ibu. baik. Tentunya juga sebagai pendengar aktif ya Pak. Iya, Ya. betul. Oke. Baik Bapak, saya rasa Tidak untuk atau masalah nanti saya rasa sudah cukup dan Bapak sangat luar biasa dan ini saya juga terima kasih juga kepada Bapak sudah Tidak meluangkan dan dapat juga. memahami Terima kasih ya Pak. apa yang Ya, sudah terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada orang tuanya. Oke. Assalamualaikum Pak Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, alhamdulillah bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat Pak ya, atau observer yang akan melihat proses nanti coaching Bapak dengan si coach nantinya. Namun sebelum itu Bapak, sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait objek penilaian dalam observasi saya nantinya.
Jadi agar Bapak juga memahaminya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan terjadi menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses persiapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya Pak ya, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Pak, ketika nanti melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nantinya pada saat pelaksanaan coaching. Oke, bagaimana Pak? Bisa dipahami Pak? Iya Pak, paham. Oke, baik. Nah, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh sekali Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi coaching mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak, yaitu pertama mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan menggunakan alur tirta Pak. Oke, baik. Jadi ada 3 Pak ya. Luar biasa Pak. Mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menerapkan alur tirta. Nah, dari 2 kompetensi ini Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, baik Pak. Yang secara spesifik, yang pertama itu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik yaitu adalah yang saya kembangkan tentang proses coaching nanti. Oke. Ya baik, memang mendengar aktif ini adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti. Nah, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju pertama adalah bahwa nanti dalam menerapkan coaching, menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar beliau dapat menemukan suatu permasalahan di dalamnya. Oke, baik Pak ya. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses mengikuti alur tirta, ide solusi dari coachingnya bisa tergali dengan sangat maksimal Pak ya. Jadi bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapannya dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar Pak ya, sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Jadi terima kasih Pak. Gimana ini? Sudah siap ini? Siap. Oke, baik. Silakan Pak untuk mulai proses coachingnya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau diperbincangkan atau dipercakapkan pada saat ini. Iya, ada. Di sini Pak, saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Karena saat ini mungkin saya simpan sendiri. Tidak mampu saya butuh ingin ada orang yang bisa diajak bercerita. Ya, sebenarnya hal apa yang terjadi di sekolahnya Ibu ini? Ini yang kalau misalnya ini berat sekali Pak. Ini masalah guru di sekolah. Satu itu guru yang kurang untuk diajak berkolaborasi, jadi dia itu berjalan sendiri gitu. Seperti itu. Jadi inginnya teman-teman itu inginnya bekerja sama karena dia punya kelebihan tersendiri, punya kelebihan. Jadi sebagian teman-teman kan belum belum kuranglah dengan kelebihan kemampuan yang yang dimiliki guru tersebut. Jadi saya tuh berharap itu yang orang
rekan guru yang tidak mau berkolaborasi ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah seperti itu. Jadi itulah yang saya hadapi sekarang ini. Iya, jadi dari Ibu yang sampaikan tadi sebenarnya hal apa yang menyebabkan guru-guru maksudnya di sekolah itu kurang kolaborasi yang menyebabkan? Yang menyebabkan ini selain kan dia punya kelebihan gitu. Jadi kelebihan itu kalau saya perhatikan ini karena dengan kelebihan itulah kurangnya berbagi kepada teman rekan sejawat gitu, sehingga dia saya lebih paham gitu, tapi kepahaman itu dia tidak mau berbagi sehingga tidak mau berkolaborasi. Dia itu dianggap itu maksudnya cara apa ya, kita pintar sendiri gitu loh, pintar sendiri. Sementara rekan guru ini juga mau ingin belajar gitu, ingin belajar pada teman yang punya kelebihan itu, tapi ternyata teman ini kurang respon apa yang kepada teman-teman yang lain seperti itu. Iya, jadi intinya adalah kolaborasi. Jadi selama ini Bu sudah pembinaan apa saja yang dilakukan supaya guru di sekolahnya itu bisa berkolaborasi? Tentunya saya ini langkah pertama itu saya akan mengamati kesadaran itu. Kemudian saya mencoba itu memanggil guru tersebut, tapi setelah saya panggil itu tapi belum ada tergugah hatinya untuk tadi itu berkolaborasi seperti itu. Baru satu kali dipanggil, jadi belum secara umumnya belum dipertemukan dengan misalnya belum dipanggil untuk kita rapatkan bersama, tapi secara pribadi itu. Tapi langkah begitu tapi belum tergugah hatinya untuk berbagi. Iya. Seperti itu. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan bagaimana situasi itu di sekolah. Kemudian motivasi apa yang Ibu sudah lakukan selama ini? Motivasi saya itu yang sudah saya lakukan terhadap guru tersebut, saya tidak putus-putusnya itu selalu mengingatkan untuk selalu berbagi kepada teman itu kan hal yang baik gitu. Apalagi ketika kita ini mempunyai kelebihan, apalagi dengan guru penggerak, dia sebagai guru penggerak sebagai ini, jadi alangkah berbaginya kepada teman sejawat untuk selalu, karena kalau kita selalu berbagi itu kan hal yang baik dan hal yang positif, bahkan ilmu kita akan bermanfaat seperti itu. Jadi dengan cara saya memberikan dengan cara saya selalu memberikan ini mengingatkan terus kepada guru tersebut seperti itu. Ya, mungkin Bu ada metode atau cara lain lagi untuk meningkatkan motivasi supaya guru-guru di sekolahnya itu selalu berkolaborasi? Kalau yang lain mungkin sudah ya, cuma guru yang sudah memiliki kelebihan itu tadi yang kurang berkolaborasi karena sisi lain tadi kan dia punya kemampuan lebih kan, karena ilmu itu kan hal yang beratnya kalau orang punya ego yang tinggi sehingga saya di sini selalu mempertemukan gitu. Kalau selalu kita diskusi bersama, walaupun misalnya ada guru tersebut, salah satu guru tersebut rasa berat, tetapi saya selalu mempertemukan gitu, bagaimana kita bekerja, kita menyelesaikan suatu masalah itu secara bersama-sama, kita berkolaborasi dan saling sharing, karena tanpa kita sharing dengan teman-teman sejawat, hal itu tidak akan terselesaikan gitu. Kalau hanya sendiri gitu. Itu dengan hal seperti dipertemukan dengan rekan-rekan sejawat. Dari apa Ibu sampaikan tadi, kemudian apa rencana nanti ke depannya Ibu untuk maksudnya lebih motivasi guru di sekolah itu? Rencana ke depan itu saya akan membuat itu yang mengaktifkan Kombel Belajar itu tadi dengan guru yang tadi punya kelebihan, saya jadikanlah narasumber
seperti itu. Jadi untuk berbagi praktek baik kepada rekan-rekan sejawatnya. Dengan cara itulah ke depan yang saya akan lakukan. Sehingga dengan cara itulah akan terjalin kolaborasi dan akan terjalin berbagi pengetahuan kepada rekan sejawat. Untuk kedepannya Bu, strategi apa nanti dilakukan agar kolaborasi itu lebih bagus lagi di sekolah ini? Saya akan melakukan secara kontinu. Kegiatan itu terus yang dilakukan. Kalau hanya sekali kan hanya sekali atau jelas otomatis itu dia akan apa ya, akan lagi apa istilahnya, tadinya sudah bagus akan berkurang lagi. Sehingga kalau kontinu dilakukan dia akan termotivasi, oh rupanya berbagi itu rupanya bagus, hal yang positif seperti itu. Untuk kedepannya seperti apa gambaran, maksudnya ukuran keberhasilan nanti kolaborasinya gitu? Gambaran ke depan itu saya mengharapkan guru-guru di sekolah itu saling bekerja sama dan ada sesuatu masalah itu diselesaikan secara bersama-sama, dan misalnya supaya itu kolaborasi itu selalu terjalin, dan tadi itu ke depan harapan saya itu selalu setiap ada permasalahan kita selesaikan secara bersama. Komitmen apa yang nanti Ibu lakukan agar maksudnya di sekolah ini kolaborasi tetap berlanjut begitu Ibu? Kan selain tadi komentar, mungkin ada komitmen lain yang dilakukan agar selalu antara saya mengharapkan kedepannya itu guru kelas itu kalau ada sesuatu hal masalah, mari bekerja sama. Jangan misalnya di kelas 1, kelas 2, mari adalah guru yang tadi yang tidak mau berbagi, berbagi, bina, maksudnya saling membina guru rekan-rekan sekolah di sekolah. Apa namanya, kolaborasi terus berlanjut itu siapa saja nanti Ibu libatkan untuk membangun komitmen tersebut? Tentunya rekan guru ya, guru, kemudian kepala sekolah kan, tentunya dengan kepala sekolah kan. Mungkin bagian ada kepala sekolah, kemudian kalau perlu itu juga dengan tokoh masyarakat yang seperti itu. Jadi bagaimana tindak lanjutnya nanti setelah diskusi ini? Insya Allah saya akan implementasikan, mungkin setelah dari ini mungkin lusa akan saya implementasikan di sekolah. Setelah percakapan ini, bagaimana perasaannya? Perasaan saya terasa senang ya, sudah plong, karena selain masalah saya sudah saya tuangkan dan sudah saya cerita kepada Bapak, dan saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya mungkin masih ada yang Ibu diskusikan pada kesempatan ini? Saya rasa cukup, Pak. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat bagaimana tadi proses coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Bapak sudah berbicara mengenai penilaian yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, apakah dari indikator yang tadi Bapak sampaikan itu, apakah Bapak sudah laksanakan pada saat coaching tadi? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching, kita capai indikator kepada Ibu Kusmiati tadi sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dari percakapan saya tadi. Semoga apa yang dilakukan nanti bisa dia laksanakan nanti di sekolahnya. Komitmen Ibu itu akan menindaklanjuti apa yang direncanakan dalam percakapan tadi, sudah menerapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi itu semua yang dilakukan. Oke, baik Pak. Tadi juga selama proses coaching tadi saya melihat juga Bapak sudah menerapkan hal kita Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir dari saya Pak, kira-kira apa kira-kira? Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak ya, kompetensi yang apa yang akan Bapak
kembangkan dari proses percakapan tadi? Saya akan mengembangkan kompetensi, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menyampaikan kepada coach agar bersikap jujur untuk menyampaikan semua permasalahan. Oke, saya rasa cukup Pak untuk pertanyaan saya. Percakapan kita mungkin bisa cukup sampai di sini. Semoga Bapak sukses ke depannya Pak ya. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.